warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, everybody? How are you today, all students? Fine? Fine. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, today we will study the history of Islamic culture about Prophet Muhammad struggle in Medina. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam mengenai perjuangan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Ini adalah materi dari kelas 7 semester 1. Let's start our meeting by reciting basmalah together. Open your hand and bow your head. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah bersama-sama, pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Materi perjuangan Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah adalah materi dari kelas 7 bab 2. Nah, pada pertemuan kali ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama. Yang pertama, nanti diharapkan siswa mampu untuk memahami bagaimana sih kondisi kota Yathrib sebelum Islam masuk. Nah, tujuan yang kedua, yakni siswa mampu untuk memahami bagaimana peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat memahami bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW berdakwah di kota Madinah. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Baik, kita bahas satu persatu. Dimulai dari tujuan pembelajaran yang pertama, yakni mengenai kondisi kota Yathrib sebelum Islam masuk. Perlu teman-teman ketahui bersama bahwasanya sebelum Islam masuk, kota Madinah ini bernama kota Yathrib, ya. Jadi sebelum Islam masuk, kotanya namanya kota Yathrib. Nah, setelah Islam masuk, Rasulullah mengubah kota ini menjadi kota Madinah. Seperti itu? Dapat dipahami? Oke, kita kemudian bagaimana kondisi sosial budaya di kota Madinah? Ya, kota Madinah ini sebelum Islam datang sudah punya 3 kepercayaan yang amat sangat kental bagi penduduknya. Yang pertama adalah kepercayaan Nasrani, yang kedua adalah kepercayaan Yahudi, dan yang ketiga adalah kepercayaan pagan. Nah, kepercayaan pagan ini adalah kepercayaan yang mana umatnya itu menyembah suatu benda atau berhala. Seperti itu. Dapat dipahami ya teman-teman? Jadi terdapat 3 kepercayaan sebelum Islam masuk ke kota Madinah. Nah, next kita beralih ke kondisi sosial suku budaya. Oke. Seperti halnya dengan Mekah ya, Mekah juga mempunyai yang namanya suku Quraisy. Nah, di Madinah juga mempunyai sebuah suku. Yang terkemuka ada 3 suku. Yang pertama suku Aus, dan kedua suku Khazraj, dan yang ketiga adalah suku Yahudi. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baik, kita ke pokok pembahasan yang kedua, yakni bagaimana sih peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, Muhammad SAW itu berhijrah ke Madinah. Terlebih dahulu umat-umat Islam yang ada di kota Mekah itu sudah berhijrah atas perintah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka sudah tidak mendapatkan sebuah kenyamanan di kota Mekah. Mengapa demikian? Ya, tentu saja karena di kota Mekah yang menguasai adalah kaum kafir Quraisy atau suku Quraisy. Nah, yang mana suku kaum kafir Quraisy ini itu tidak menyetujui atau tidak sepemahaman dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka mendiskriminasi semua umat muslim yang ada di Mekah. Nah, maka dari itu semua umat muslim yang ada di Mekah berbondong-bondong berhijrah ke Madinah, menemukan tempat yang lebih nyaman bagi mereka. Kemudian sampai pada suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk ikut berhijrah ke Madinah. Tepatnya pada tanggal 28 Safar, Nabi Muhammad malam itu berunding bekerjasama dengan para sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib merencanakan untuk berhijrah ke kota Madinah. Saat itu kaum kafir Quraisy sudah merencanakan suatu rencana, ini proses pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kaum kafir Quraisy tidak mau nantinya ketika Nabi Muhammad sudah berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad akan membentuk sebuah pasukan dan menyerang mereka. Akhirnya mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW.
Muhammad SAW ini merencanakan strategi hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib ini disuruhlah untuk berbaring di tempat tidurnya Rasulullah SAW untuk mengelabui kaum kafir Quraisy. Sedangkan Rasulullah SAW dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana rumahnya sudah dikepung oleh kaum kafir Quraisy, itu bisa meloloskan diri dari rumah menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di rumah Abu Bakar As-Siddiq, beliau mempersiapkan bekalan untuk hijrah ke kota Madinah. Tepat malam itu tanggal 28 Safar, Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar As-Siddiq itu bertolak menuju persembunyian terlebih dahulu, yakni menuju Gua Sur. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq itu bisa bersembunyi di kota Sur. Karena beliau-beliau ini sudah tahu bahwasanya pasti beliau-beliau ini Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq sedang dicari-cari oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya mereka bersembunyi di Gua Sur. Ya. Guanya amat sangat sempit, hanya muat untuk 2 orang, untuk Abu Bakar dan untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, selama di Gua Sur ini, Nabi Muhammad SAW bekerja sama dengan para keluarga Abu Bakar As-Siddiq untuk bisa terus bertahan bersembunyi, untuk bisa melanjutkan dakwah, untuk bisa melanjutkan hijrah ke Madinah. Abu Bakar ditugaskan sebagai intelijen untuk mengawasi pergerakan kaum kafir Quraisy di Mekah. Kemudian putrinya Abu Bakar As-Siddiq ini ditugaskan untuk memenuhi pasokan stok makanan, dan pembantu Abu Bakar As-Siddiq ini ditugaskan untuk menghilangkan jejak Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq dengan cara menggembala di bekas-bekas yang dilewati Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Nah, setelah kurang lebih 3 hari, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Surnya sendiri. Nah, pada suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad SAW nyaris untuk ketahuan dari kaum kafir Quraisy. Nah, untungnya pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan laba-laba untuk menutup pintu gua, yang mana ketika kaum kafir Quraisy mau masuk, kaum kafir Quraisy berpikir di sini ada sarang laba-laba, berarti tidak mungkin ada orang di dalamnya, seperti itu. Begitulah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq di Gua Sur. Nah, selama kurang lebih 3 hari Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq itu bersembunyi di Gua Sur. Akhirnya mulailah berdakwah ke Madinah. Nah, kalau ke Madinah itu kan harusnya arahnya ke selatan, tetapi untuk mengelabui kaum kafir Quraisy, Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW beserta 1 orang yang dituju untuk menuju jalan itu bertolak ke arah selatan. Di hari keempat Rasulullah SAW hijrah, beliau sudah sampai di sebuah desa yang namanya desa Quba. Nah, di desa ini Rasulullah SAW mendirikan sebuah masjid yang namanya kini dikenal dengan nama Masjid Quba. Teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat Masjid Quba sekarang ini seperti apa penampakannya. Nah, Masjid Quba ini dibangun Rasulullah SAW sebagai masjid pertama kali yang didirikan oleh baginda Rasulullah SAW. Menempuh perjalanan kurang lebih 14 hari Rasulullah berhijrah di kota Makkah, kota Madinah. Akhirnya pada tanggal 16 Rabiul Awal Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah dengan sambutan yang sangat hangat dari kaum Ansar di kota Madinah, mendapatkan sambutan hangat dari para penduduk di kota Madinah. Beliau disambut dengan sebuah nyanyian Tala'al Badru. Ada yang tahu? Tala'al Badru alaina.
Langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Baik teman-teman, kita memasuki materi atau poin yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, yakni mengetahui strategi dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Nah, untuk strategi yang pertama, Rasulullah SAW mendirikan atau membangun sebuah masjid yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Kemudian, strategi yang kedua yakni mempersatukan suku Aus dan Khazraj, mempersatukan dua suku, kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah bagaimana kita bisa meneladani dakwah Rasulullah SAW di kehidupan kita sehari-hari dengan menerapkan strategi-strategi yang baik untuk kegiatan yang akan kita lakukan. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.